Selamat pagi saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu bahasan khotbah yang sebenarnya bahasan ini merupakan suatu bahasan yang merupakan suatu yang unik sekali dalam Alkitab. Mengapa dikatakan unik? Karena nama yang disebutkan dalam Alkitab ini cuma sekali saja disebutkan, tetapi mempunyai satu dampak yang sangat luar biasa bagi iman seseorang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan saudara pasti pernah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saudara. Entah itu tekanan di dalam keluargamu, entah itu tekanan di dalam pekerjaanmu, entah itu tekanan di dalam pelayananmu sekalipun. Tetapi untuk mengatasi ini semuanya, Bapak Ibu, kita perlu melihat satu tokoh dalam Alkitab. Dan tokoh inilah sebenarnya yang saya ingin angkat dalam bahasan firman Tuhan ini, yaitu seorang yang disebut sebagai Matias. Tidak banyak dikenal. Matias merupakan seorang yang sebenarnya dipilih oleh Allah karena satu nubuatan dalam Alkitab. Ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, ketika Yudas Iskariot menjual Yesus sehingga disalibkan, ada sesuatu yang perlu terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 109 ayat ke-8. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Jabatan kerasulan daripada Yudas Iskariot perlu diisi oleh seseorang. Dan ketika para murid sedang berkumpul di loteng atas, tepatnya 1 minggu kurang lebih setelah kenaikan Yesus ke surga, mereka berkata satu dengan yang lain, siapakah sebenarnya yang harus kita pilih untuk bisa menggantikan Yudas Iskariot yang sudah menerima segala pahala pengkhianatannya dengan dia menggantung dirinya sendiri dan akhirnya dia harus jatuh ke atas tanah dengan perut yang terburai. Bapak Ibu, saat itu mereka berkata demikian. Seseorang yang untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Satu jabatan kerasulan. Ini tidak main-main, Bapak Ibu. Jabatan kerasulan itu sebenarnya merupakan suatu jabatan bukan lagi seperti pengkhotbah, bukan lagi seperti gembala, tetapi ditempatkan sejajar dengan rasul-rasul yang lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Andreas, Bartolomeus, dan yang lain-lainnya ditaruhkan dalam satu jabatan yang sejajar. Maka saudaraku, mereka mulai berpikir dan mulai berdoa, dan mereka berkata demikian. Harus ada satu kualifikasi, harus ada persyaratan-persyaratan bagi seorang yang harus menggantikan Yudas Iskariot ini. Dituliskan dalam Kisah Rasul 1 ayat 21-22 dikatakan demikian. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya itu. Mereka berpikir, siapakah orang itu? Dan setelah mereka mulai berbicara satu dengan yang lain, mereka menemukan hanya 2 orang yang memenuhi kriteria seperti itu. Mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan para rasul yang lain selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya nama itu dipilih, yaitu Justus dan Matias. Bapak Ibu, dalam pemilihan zaman itu kadang-kadang bagi kita hari-hari ini agak geli melihatnya. Karena apa, Bapak Ibu? Mereka membuang undi, melihat siapakah yang akan mendapatkan undi itu, siapakah akan menang. Misalkan saudaraku, Matias mendapatkan angka 6 ketika dilemparkan, Justus menerima angka 4, maka yang terpilih adalah Matias.
Bukankah hari-hari ini sama dengan saudara? Seringkali kita juga melakukan hal yang sama ketika saudara menginginkan sesuatu. Ada orang ketika dia ujian mendengarkan suara tokek. Tokek, tokek, tokek. Tiga. Tulis angka 3. Itu jawabannya. Hal seperti demikian terjadi pada masa-masa yang lalu. Bahkan saudaraku, membuat saya agak geli melihatnya. Karena apa? Tidak biasa hari-hari ini ketika kita bisa berhubungan dengan Allah sendiri. Pada zaman itu mereka akrab dengan Allah. Tapi mereka ingin mendapatkan jawaban melalui undian itu. Dan ketika diundi, Alkitab berkata bahwa ketika undian itu dibuang, maka yang kena undi adalah Matias. Dan Alkitab menuliskan Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Betapa luar biasanya Allah itu memilih, mempunyai kriteria-kriteria yang luar biasa seperti itu. Mengapa sih Matias itu terpilih? Bukan karena pandainya ia berkhotbah, Bapak Ibu. Bukan karena pandainya dia memimpin pujian. Bukan pula karena kualitas kepemimpinannya. Bukan. Itu semuanya adalah apa yang dipinginkan oleh manusia dan dilihat dari mata. Tapi saudaraku, Tuhan punya kualifikasi yang jauh lebih bagus daripada itu. Yaitu seorang yang senantiasa datang berkumpul dengan rasul yang lain selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Orang yang punya komitmen. Orang yang punya ikat janji. Kemanapun engkau pergi, aku akan mengikuti engkau. Orang yang punya integritas dalam hidupnya. Apa yang kukatakan, itulah yang kulakukan. Dan itulah kualifikasi yang Tuhan inginkan dari seorang rasul. Sehingga saudaraku, ketika hal ini dilihat dalam diri Matias, maka Tuhan sendiri ingin berkata pada kita semuanya. Tuhan memilih rasul-rasul yang ada, memilih Matias, bukan karena pengetahuan mereka, bukan karena kepandaian menghafal Alkitab, atau cemerlangnya mereka di hadapan orang banyak. Tetapi Allah memilih mereka berdasarkan dua hal. Kesetiaan mereka dan loyalitas mereka. Kesetiaan adalah ketulusan hati untuk tidak mengkhianati. Dan loyalitas berbicara soal nilai di dalam kesetiaannya itu. Dan nilai kesetiaan ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini sedang kekurangan orang-orang yang punya kesetiaan dan loyalitas. Orang-orang yang kekurangan mempunyai komitmen dalam dirinya. Orang-orang yang kadang-kadang bisa menjual temannya sendiri demi untuk kepentingan dirinya, supaya dirinya dapat lebih bahagia, lebih dapat mendapatkan segala keuntungan-keuntungan yang lain. Tapi saudaraku, dengar baik-baik. Sebagai orang Kristen, kita punya nilai-nilai tersendiri yang Allah sedang taruhkan pada kita semuanya. Mungkin pekerjaan-pekerjaan kita tidak terlalu besar di hadapan Allah. Mungkin pekerjaan kita hanya pekerjaan yang sepele. Tapi dengar baik-baik, Allah tidak melihat besar atau kecilnya yang Anda lakukan. Tapi Allah melihat kesetiaan dan kontinuitas. Dan dari titik itulah Ia memanggil kita semuanya. Betapa bahagianya saudaraku, ketika kita menjadi orang seperti demikian ini. Allah melihat tidak besar apa yang kita lakukan. Kecil pun Allah hargai. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau engkau memberikan secangkir air kepadaku, aku akan membalaskannya upah itu kepadamu. Dengar baik-baik saudaraku, apa artinya segelas air? Tapi sangat berharga bagi orang yang haus. Bapak Ibu sekalian, Matias ada di sana saat Yesus ada maupun saat dia tidak ada. Loyalitas dan kesetiaannya, itulah nilainya. Kita seringkali hanya senang. Kita seringkali menjadi orang-orang di mana ketika kita merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, wow, luar biasa. Hati kita berbunga-bunga, hati kita bersemangat, tangan kita naikkan ke atas, mulut kita menyembah Allah, memuji Allah. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika engkau tidak merasakan Tuhan ada di sana, bagaimanakah sikapmu? Apakah engkau masih dapat bersikap seperti ketika engkau merasakan Allah ada di dekatmu? Dengar baik-baik, Allah tidak pernah jauh daripada engkau.
yang menjauhi Allah dan diri kita sendiri. Perasaanmu lah yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang menjauh daripada Tuhan. Tapi saudaraku, Matias tidak pernah meninggalkan Yesus Kristus. Kemanapun dia pergi, kemanapun Yesus pergi, Matias ikut. Sebagai murid, walaupun tidak tergolong dalam rasul, tapi dia setia mengikuti Yesus. Saya ingin berkata pada kita semuanya, seringkali kita orang-orang Kristen hidup seperti tanaman di dalam rumah kaca. Betapa indahnya saudaraku, tanaman dalam rumah kaca itu. Mereka tidak pernah kena hujan, tidak pernah kena badai, mereka tidak pernah diterpa angin, dan mereka berbuah. Dan mungkin mereka menjadi tumbuh yang besar di dalam rumah kaca itu. Tetapi saudaraku, ketika kita menjadi orang-orang seperti demikian, orang-orang Kristen yang hidup dalam rumah kaca, kita merasa nyaman, tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tapi bagaimana ketika angin, hujan, dan badai itu menerpa kita? Dapatkah kita masih hidup sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, memegang Allah dengan kerat-erat? Atau kita menjadi orang-orang yang melepaskan Dia? Dengar baik-baik saudaraku, setiap perbuatanmu dilihat oleh Allah. Setiap perbuatanmu Allah menilainya. Karena apa saudaraku? Wahyu 22 ayat 12 berkata demikian. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bagaimanakah perbuatan kita di depan Tuhan? Apa yang kita kerjakan di depan Tuhan? Tapi saatnya ketika Allah berkata, beri maka kamu akan diberi. Itu sebenarnya akan terjadi pada akhir zaman ini. Ketika Yesus datang kembali, menemui kita. Dan ketika Dia ada di sana, duduk di atas takhta pengadilan di depan kita. Dan ketika Dia melihat betapa kita setia dan loyal pada Tuhan, Dia akan memberikan upahnya pada kita semuanya. Saya melihat di dalam perjanjian baru, panggilan tertinggi dalam perjanjian baru adalah kerasulan itu. Dan kerasulan inilah merupakan sesuatu yang Tuhan sedang cari hari-hari ini. Bapak Ibu, saya masih teringat di tahun 2000 atau sebelumnya 1999, ketika saya baru menyelesaikan master saya sebagai seorang master misiologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Syarat yang utama untuk mendapatkan sertifikat diploma sebagai seorang master misiologi, saya harus menjadi seorang yang membangun satu jemaat. Anda bisa membayangkan saudaraku, kalau kita tidak bisa menunjukkan jemaat itu, maka kita tidak pernah akan mendapatkan kelulusan dan mendapatkan sertifikat seperti itu. Tugas seorang rasul adalah dia bisa membangun sebuah jemaat. Karena rasul adalah batu fondasi bagi sebuah jemaat itu. Dialah yang menetapkan ini semuanya. Saudara, tidak mudah hidup dalam panggilan Allah. Yesus berkata demikian, kalau engkau mau mengikuti aku, maka engkau harus menyangkal dirimu, engkau harus memikul salibmu, dan mengikut aku. Dapatkah kita menyangkal diri kita masing-masing? Dapatkah kita meninggalkan segala sesuatu yang duniawi dari kita semuanya? Dapatkah kita menahan segala godaan-godaan? Dapat menahan segala terpaan-terpaan, bahkan tekanan-tekanan hidup, masalah-masalah hidup, dan rukan salib kita masing-masing? Ini menjadi satu pertanyaan kesetiaan dan loyalitas kita terhadap Tuhan. Bapak Ibu, 33 tahun saya telah melayani Tuhan. Dan 33 tahun saya tidak pernah meninggalkan Dia satu detik pun sampai hari ini. Dan saya tahu saudaraku, Allah yang menyertai aku, melihat kesetiaan dan loyalitasku, Dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membuat aku merana. Bahkan seperti kata Alkitab, Mazmur 37 ayat 25. Ketika aku muda sampai tua, aku tidak pernah melihat orang yang berkenan pada Tuhan tidak diberkati. Bahkan anak cucunya tidak pernah kulihat untuk meminta-minta. Sampai hari ini, saya bersyukur pada Tuhan karena mengikuti Dia.
bersyukur pada Tuhan. Karena saya boleh mengiring dia. Dan dia tahu apa upah yang harus dia berikan pada aku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Dalam masa-masa sulit dalam pelayananmu, masa-masa sulit dalam pengembalaanmu, saya ingin katakan satu hal. Jangan engkau tawar hati. Saya tahu saudaraku, mungkin sebagian dari saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada keinginan saudara untuk meninggalkan pelayanan saudara. Karena mungkin engkau tidak tahan. Engkau merasa bahwa dirimu tidak diakui atau tidak mendapat penghargaan daripada jemaatmu. Dan engkau berkata, ngapain sih aku melayani? Mendingan aku bekerja di luar. Toh hasil di luar lebih besar daripada ketika aku menjadi gembala. Tapi dengar baik-baik saudaraku. Dengar baik-baik. Sekali Allah memanggil engkau, ia tidak pernah akan menarik kembali panggilannya. Makanya saudaraku, Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati. Kekuatanmu harus semakin bangkit. Dan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, baik dalam keadaan baik maupun buruk, Tuhan, aku tetap menjadi orang-orang yang akan mengikuti engkau. Tidak pernah satu kali pun dalam pikiranku untuk meninggalkan engkau, bahkan untuk murtad pun Tuhan. Tidak pernah terbersit dalam pikiranku. Makanya saudaraku, untuk kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, tidak lain, baca firman Tuhan itu setiap hari. Banyak kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang dipanggil, sudah lupakan hal ini. Kita hanya memegang Alkitab ketika mendekati hari Minggu untuk berkhotbah. Saya katakan, baca itu setiap hari. Setiap hari. Karena siapa yang tahu kemalangan itu sedang menimpa Anda? Karena setiap hari kemalangan itu sedang mengintip kita semuanya. Maka saudaraku, ketika firman itu kita baca, dan tiba-tiba saja masalah itu datang seperti air bah. Tapi dengar baik-baik. Roh Kudus mengingatkan kepada kita firman yang sudah kita baca. Dan firman itu yang bisa menolak segala-galanya seperti kata Alkitab. Firman Tuhan dalam Anda akan memberikan standar lebih tinggi untuk dapat melawan segala masalah-masalah dalam hidupmu. Kalau Anda tidak bisa berdiri lebih tinggi daripada masalahmu, engkau tidak pernah bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya saudaraku, kita menjadi orang-orang yang harus selalu dekat dengan Tuhan. Harus selalu menjadi orang-orang yang berpelukan dengan Allah, memegang tangannya dengan kuat. Alkitab mencatat tentang masa-masa gemilang daripada Matias. Di manakah masa gemilangnya Matias ini, Bapak Ibu? Ia punya keintiman dengan Tuhan yang selalu ada di dekat Tuhan sendiri. Seakan-akan Tuhan itu merupakan seorang yang tidak dapat dilepaskan dari dia. Kemanapun Yesus berada, ia akan mengikutinya. Dan inilah yang diharapkan Allah dari kita semuanya hari-hari ini. Tapi saudaraku, di tengah-tengah kita ini menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Kadang-kadang kita ini menjadi orang yang sering kali mendapatkan tantangan-tantangan di luar. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Banyak orang bertanya. Apakah benar Yesus itu merupakan seorang yang membangkitkan orang mati? Coba saudaraku dengar. Ketika orang-orang bertanya seperti demikian ini, Matias mendengarkannya. Matias gak pada berkhotbah. Matias tidak tahu tentang firman Tuhan, ayat-ayat dalam Alkitab. Tapi satu hal yang bisa dilakukan oleh Matias, ketika dia mendengar orang berbantah tentang Yesus, dia maju ke depan. Diam, tidak berlakukan apa-apa. Dia cuma mengangkat tangannya. Dan dia berkata, aku ada di sana. Ketika orang meragukan Yesus dalam kesembuhan-kesembuhan yang dibuatnya, Matias mengatakan, yang berkata, aku ada di sana. Aku mengalaminya sendiri. Aku melihatnya sendiri. Dengar baik-baik. Catat ini kalau perlu, saudara. Seorang dengan pengalaman tidak pernah diberi tempat oleh seorang membantah. Kita seringkali menjadi orang-orang yang demikian itu. Kita menjadi orang-orang yang berbantah, yang mendengar perbantahan. Tapi dengar baik-baik. Itu memang sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi kita semuanya. Dengar baik-baik, para hamba Tuhan yang sudah dipanggil. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda.
Allah telah mempersiapkan tempat bagi kita semuanya. Karena Yesus berkata, aku pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi engkau. Dan kalau Dia menyediakan tempat bagi kita semua, saudara, ketika pada saat Dia duduk di atas takhta pengadilan di hadapan kita, maka dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Betapa bahagianya, betapa bangganya kita ketika Allah menaruhkan satu mahkota kebenaran di atas kepala kita masing-masing. Itulah menjadi upah kita masing-masing ya Bapa, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bapak Ibu, ketika saya membaca lebih jauh tentang Alkitab ini, saya masuk dalam Markus 10 ayat 25 yang berkata demikian. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saya berpikir, kenapa sih ayat seperti ini? Coba bayangkan, unta harus masuk dalam lubang jarum. Sulit, saudara. Apa maksudnya? Orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, lebih susah daripada unta masuk dalam lubang jarum. Saya ambil perumpamaan begini, saudara. Seandainya ini, saya diberkati Tuhan dengan luar biasa, berkat jasmani luar biasa, dan saya punya kesempatan membeli satu mobil yang termahal di dunia ini, yaitu Lamborghini Veneno, yang harganya kurang lebih 90 miliar, saudara. Nggak tahu berapa rumah yang saya bisa beli menggantikan mobil ini. Tapi suatu hari saya ingin mengendarai mobil ini untuk pergi ke mall, dan saya ingin pergi ke Grand Med Mall yang ada di Bekasi ini. Saya bawa mobil saya yang mewah itu. Tetapi saudaraku, ketika saya ingin masuk dalam mall itu, saya menginginkan mobil saya juga masuk di sana. Kira-kira menurut saudara, apa yang akan dikatakan oleh penjaga pintu daripada mall ini? Pasti dia berkata, Pak, mobil Bapak tidak pernah bisa masuk. Tinggalkan mobilnya, parkirkan mobilnya, tapi Bapak sendiri bisa masuk. Ini menandakan, saudaraku, segala apapun yang kita punyai di atas dunia ini tidak memberikan jaminan bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Hanya darah Yesus yang telah dimeteraikan dalam diri kita melalui pengorbanan di atas kayu salib, melalui kematian Kristus yang berkata terakhir, sudah selesai. Kita diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk dalam kerajaan surga, Yerusalem yang baru itu, Alkitab berkata dalam Wahyu 21 ayat 14, berkata demikian, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Bayangkan saudara, di sana tertulis nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Andreas, Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yudas. Dan ada satu batu yang belum ada tulisannya siapa nama di situ. Dan mungkin saudara melihat malaikat yang bersama-sama dengan Tuhan bertanya, Tuhan, siapa yang akan tuliskan di sana? Tuhan berkata, bukan urusanmu, itu urusanku. Tuliskan nama Matias di sana. Dan Matias namanya tertulis sebagai salah satu batu menggantikan nama Yudas Iskariot. Tapi bagi kita, saudaraku, ketika saya masuk dalam Yerusalem yang baru, mungkin saya akan memegang batu Matias dan saya berkata, Tuhan, biarlah aku ikut serta, walaupun terakhir ya Tuhan, tapi aku ikut serta, namaku boleh tertulis di sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menuruti panggilan Allah tidak mudah. Rasul-rasul mengalami bermacam-macam hal, penganiayaan yang luar biasa dalam pelayanannya. Ada yang mereka dipenggal kepalanya, ada mereka dicambuki sampai mati, ada mereka yang dirajam sampai mati. Bahkan saudaraku, ada mereka yang sampai harus disalibkan, bahkan lebih sulit daripada penyaliban Kristus sendiri. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah ini menghalangi mereka untuk mengikuti Yesus? Tidak. Sebagai panggilan Allah pada kita semuanya, kita perlu menjadi orang-orang yang mau
untuk dapat mengikuti apa yang dirasakan oleh Yesus. Untuk itulah panggilan ilahi bagi kita semua. Biarlah panggilan ini merupakan suatu panggilan di mana Allah memegang tanganmu, berjalan bersama-samamu dan mencapai garis akhir. Seperti Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Jangan tinggalkan pelayananmu. Tetap berjuang bersama-sama dengan Allah. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang ada dalam dunia ini yang memerlukan sentuhan tanganmu. Sehingga mereka pun boleh merasakan pertobatan dan darah Yesus yang membawa mereka masuk dalam kerajaan surga. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba bersyukur untuk bisa menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini ya Bapa, merupakan firman yang memberikan kelegaan, kekuatan bagi mereka semuanya melayani. Sehingga Tuhan, kami tidak pernah akan melepaskan apapun juga. Sehingga kami tidak akan pernah mau untuk tidak melayani Engkau. Kami ingin produktif dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang selalu berpegang di dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau memberkati setiap mereka yang mendengarkan Tuhan. Kau berkati dengan berkat yang melimpah ya Allah. Dan biarlah berkat-berkat ini membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Dan berkat Tuhan tercurah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat ini. Amin.